Menjua-jua membantah kerina Moria, amin ija pape kita kerina naringan, pasu-pasu Tuhan di bata tetap lalap masu-masu ke geluhenta. PA Morianta ibas tanggal 5, 10 Juni 2022. Alu tema ngergai teman, ibuat ibas ulangan 24 ayat pitu. Ope dengan sedekahkan karena bahan renungan tak indah, mari dage si pendo lebih gegeh ibas Tuhan di bata nari, ras kita ertoto. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga, tetap kami ngatakan bujur man bandu, iberi kendu denga waktu kesempatan man kami, ibas kami ngorati karena kebenaran katandu, ibas PA Moria kami indah. Tuhanlah si masuk-masuk ke geluhan kami, ibas si pemenana sependungina, segala alu bagai katandu Tuhan retangkasna, nandangi kegeluhan kami skala-skala, selaku nande bas tengah-tengah jabu, gelah ngasup napi kami guna dalankan karena katandu. Maka ngerana kam dage Tuhan, kami nggo sikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami nggo ortoto man bandu. Amin. Ulangan 24 ayat pitu, adi ibas bahasa Indonesia ngatakan sa, isi sinculik temanna sapi-sapi bangsa Israel, jenari ijadi kena budakna, entah idaya kena jadi budak labanci layuku mati. Alu bagi ibersihkan dume kejahatan si bagenda. Adi ibas bahasa Indonesia, ulangan 24 ayat pitu, apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Moria sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Berbicara karena kitab Ulangan adalah ditulis oleh Musa sendiri yang berisikan tentang pengulangan, tentang hukum-hukum Tuhan dan kuasa Tuhan yang tujuannya adalah untuk menasehati, memberikan perintah-perintah, bagaimana juga janji-janji Tuhan Allah supaya kehidupan bangsa Israel ini semakin beriman dan taat dan menyerahkan hidup mereka hanya kepada Tuhan Allah saja. Terusus di Ulangan 24 ayat 7 dengan judul perikop ya, tentang melindungi sesama manusia, bahwa apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Perintah ini sangat tegas, maka harus dihapuskan yang jahat itu dari kehidupan bangsa Israel. Kenapa peraturan ini dibuat begitu? Karena pada waktu itu kehidupan bangsa Israel juga adalah sebagai budak di tanah Mesir. Menjadi budak di tanah Mesir tidaklah mudah, mengalami penderitaan, penyiksaan, kerja paksa, dan mereka harus mengingat begitu bagaimana sejarah latar belakang mereka ketika mereka di tanah Mesir. Dan tangan kasih Tuhan itulah yang menyelamatkan mereka sehingga mereka boleh keluar dari tanah Mesir. Hidup mereka menjadi lebih baik begitu. Oleh karenanya, bangsa Israel ini juga harus menjaga sesamanya. Jangan menindasnya. Mereka tentunya harus menghargai ya, bagaimana teman-teman di dalam kehidupan mereka. Suiras temanta, ngergai teman, menghargai teman. Tentunya kita hidup di dunia ini, kita akan sangat berbahagia sekali ketika kita bisa menghargai teman kita, menghormati teman kita, menerima teman kita apa adanya, saling tentunya ya. Saling menghargai ini sangat-sangat penting sekali begitu. Karena kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Hidup kita adalah untuk menjadi berkat begitu, dimanapun kita berada. Dan kadang-kadang hidup untuk menjadi berkat ini ada begitu banyak sekali sebenarnya tantangannya begitu ya. Tapi ketika kita mau berjalan dalam kasih Tuhan, semuanya pasti bisa aman, damai, dan sejahtera, sehingga benar-benar kehidupan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Jana tujun PA Moria indah, segelah Moria, si pemenang meteh maka trafficking lid ibas undang-undang Israel. Apa itu trafficking?
Trafficking dengan kata lain perdagangan manusia. Trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Dengan menculik teman sebangsanya sendiri, ternyata dijadikan budak, dijual, dan mereka mendapatkan keuntungan. Hal si baginda kepeken, langena ati Tuhan dibata, arkiteken si go melanggar hak ajasi manusia. Maka kata dibata endang gosah. Begitu Jun P.A. Morian tasi nomor 2 ulah jadi pelaku trafficking ibas kegeluhan ta. Secara khusus memang ibas rumah tangga entah. Contohnya ketika kita memaksakan kehendak anak-anak ta supaya mengikuti apa yang menjadi kemauan kita. Banci jadi, arkiteken ya marenda lah kita surah-suranta jadi sekolah dokter. Maka anak-anak ta si genduari enda kepeken kita memaksakan kehendak ta harus sekolah jadi dokter. Padahal anak-anak kita nggak mampu otaknya. Dengan kita memaksakan kehendak kita, ini juga sudah melanggar hak ajasi manusia. Belum lagi kita melakukan penganiayaan, kekerasan secara fisik, sehingga membuat anak-anak kita bisa jadi trauma secara fisik. Oleh karenanya marilah, supaya terus kita membangun, memupuk sifat-sifat untuk memahami, mengerti di tengah-tengah keluarga kita, terutama sedini mungkin. Supaya apa? Anak-anak kita bisa mengerti, memahami apa yang menjadi harapan-harapan kita ke depannya tanpa anak-anak menjadi beban begitu. Artinya, jangan kita memaksakan kehendak kita sendiri terhadap anak-anak kita secara khusus. Untuk itu marilah, supaya kita tetap menjadi berkat selaku nandi bas tengah-tengah jabu. Marilah, supaya kita juga bertolong-tolongan menanggung beban kita satu dengan yang lainnya. Dan ketika masih ada kesempatan bagi kita, marilah supaya kita juga berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nanti kita bisa lebih jauh lagi membaca firman Tuhan di Galatia 6 ayat 2 dan 10. Sekali nari, hidup kita sangat berarti, kita berharga di matanya Tuhan. Oleh karenanya jangan sia-siakan kesempatan yang saat sekarang ini Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita. Hargailah teman ta, terutama hargailah diri ta sendiri lebih. Ketika kita mampu menghargai diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri, ini juga kita sudah mampu untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa betapa baiknya begitu ya kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita, di gereja kita, dan dimanapun kita berada. Ternyata kita bisa senantiasa mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Sejendama karena bahan renungan Ibas P.A. Morianta minggu indah. Salam sehat, salam semangat selalu, man banta gerina Moria. Mari ras kita ertoto. Bujur melalai katakan kami man bandu, Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga. Kata dunggu ibu giken kami, kamkap dibatasi masuk susah. Nandangi kerina kami, nandi kekelengan bas tengah-tengah jabu, bahanlah kami tetap sehat-sehat menjua-jua. Dikuni kami lit si kurang kel kesehatan kami. Sampai tindu kami anak-anak du Bapa, arah pangan ini mentambar si pakikan gelar sehat na kami, tepi kami karena kuasa kekelengan Tuhan dibata. Si tetap lalap ngarak-ngarak kegeluhan kami kerina anak-anak du. Tetaplah pimpin kami, baswaris sendah hendah ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami gorto teman bandu. Amin. Bujur melala Tuhan Yesus si masu-masu.